bahwa saya, Inul sudah minta maaf kepada saya selaku pimpinan organisasi. Tapi kok tiba-tiba setelah Inul sadar, bagaimana pemirsa? Jika saya siap untuk menemani Anda, saya yakin Anda juga pasti siap bersama saya. Tapi ngomong-ngomong, tunggu dulu, karena ada pariwara yang akan lewat. Setelah itu, saya akan kembali lagi di Sindang Raya. Balik lagi kan di Sindang Raya. Gosip emang menjadi satu pembicaraan yang paling asik untuk didengar. Awal-awalnya memang cuma gosip, tapi lama-lama bisa jadi kenyataan. Nggak percaya? Mau bukti? Saya punya. Bang Hotman Paris Hutapea yang pengacara handal itu sekarang lagi mengumpulkan 100 orang teman-temannya untuk membela Inul. Ada apa pemirsa? Saya nggak tahu. Berarti Bang Hotman ini termasuk salah seorang dari FBI, fans berat Inul. Tapi sebaliknya, Haji Rhoma Irama sekarang sedang bergabung dengan Kiai sejuta umat Jainuddin MZ untuk menyerukan goyang dangdut yang lebih bermoral. Masyarakat Indonesia dari semua kelas sosial merasa terhibur atas penampilan gaya baru seorang penyanyi kampung asal Pasuruan, Jawa Timur, Inul Daratista. Musik dangdut yang semula dijauhi kelas atas tiba-tiba menjadi rebutan dan berhasil mencuri perhatian masyarakat. Semua saluran TV tiba-tiba berlomba-lomba menyiarkan dangdut. Itu semua berkat jasa Inul. Namun ada sekelompok orang di bawah payung Haji Rhoma Irama yang kurang suka dengan kesuksesan penyanyi dangdut berwajah polos yang mempunyai goyangan ngebor. Rhoma Irama itu memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan bahwa Inul membawa dangdut kecomberan. Bukan terbalik. Inul justru mengangkat harkat dangdut. Apakah goyangnya tersebut mengarah ke erotisme atau pornoisme? Itu semua murni subjek to pribadi masing-masing. Karena mungkin Rhoma Irama merasa melihat berbau porno goyangnya Inul. Kalau saya tidak, saya melihat murni sebagai hiburan. Tapi kalau saya melihat goyang pedangdut lain yang lemah gemulai, saya justru malah lebih tertarik, lebih ngeras pikiran saya, lebih pikirin macam-macam gitu loh. Tapi caranya menjegal pun nggak fair gitu loh. Sebagai Rhoma Irama sebagai yang lebih senior harusnya masih bisa dengan cara yang elegan. Ya, dia bisa mendatangi tertutup baik-baik. Dan sekali lagi Rhoma Irama tidak berhak menentukan moralitas dangdut di negara ini. Niat datang ke Jakarta hanya untuk menghibur masyarakat yang sudah penat dengan berbagai persoalan. Yang didapat kebalikannya, Inul dihujat sebagai pembawa aib dalam musik dangdut oleh artis-artis dangdut senior seperti Camelia Malik, Elvi Sukaisi, Arafik, dan yang lainnya. Ya mungkin pedangdut senior mungkin udah kurang pesanan, udah kurang order. Ya sadar dong, kalau sudah umur 50, kalau bisa sih goyang dangdutnya memang sudah nggak menarik. Begitu pedasnya lontaran yang dikeluarkan oleh Haji Rhoma Irama membuat air mata Inul mengalir tak terbendung. Kejadian ini membuat berbagai pihak balik bersimpati dan berusaha untuk melindungi Inul. Salah satunya adalah praktisi hukum Hotman Paris Hutapea, sarjana hukum. Sebagai koordinator tim advokat peduli beban rakyat, siap melindungi Inul Daratista secara hukum bersama 100 orang pengacara lainnya. Tentu ada dua upaya hukum. Pertama secara perdata. Kalau si Inul bisa membuktikan bahwa kontrak dia telah diputus oleh TV-TV swasta karena ketakutan atas ancaman dari grupnya yang tidak setuju, ya tentu itu bisa digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Ya, itu secara perdata. Terus kalau dia juga dituduh telah melakukan perbuatan haram segala, itu bisa juga. Dan kalau Inul merasa dia tidak melakukan itu dia bisa menempuh upaya hukum pidana juga. Jadi kalau bisa ya jangan kita kaitkan ke agama lah. Kita lihat faktanya lah, merangsang atau tidak gitu loh. Kedua, memang unsur hiburannya di mana gitu loh. Ketiga, dia dari segi hukumnya gitu loh, ya. Dari segi hukum nggak ada yang dilanggar gitu. Bukan hanya Hotman Paris Hutapea, sarjana hukum. Sebutlah nama Guru Soekarno Putra, Anwar Fuadi, Roy Martin, Robi Sugara, Butet Kertarajasa, Arswendo Atmowiloto, Gusti Randa, Taufik Safalas, dan masih banyak lagi yang menamakan dirinya sebagai FBI atau fans berat Inul.
mengadakan jumpa pers untuk mendukung si Ratu Ngebor. Hadir pada acara tersebut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Dr. Andes Tarman Azam, memberikan komentarnya terhadap situasi yang berkembang selama ini dalam musik dangdut. Kok dia berani mengharamkan Inul itu, apa dia sudah dapat SK dari Tuhan masuk surga? Karena saya bilang terus terang aja, kita pun bisa menyatakan boykot kepada Oma, bisa. Dan dia khawatir sekali itu jangan sampai terjadi. Sejak pertemuan Haji Rhoma Irama dan Inul Daratista yang saat itu meminta maaf kepada Ketua PAMI atas goyangannya yang dicap erotis dan sensual, ternyata masalah itu merembet sampai sekarang. Rhoma Irama yang menurutnya kala itu hanya memberi nasihat secara halus kepada Inul, merasa sudah didiskreditkan karena dikatakan telah memasung kreativitas dan menzolimi Inul. Atas pemutarbalikan fakta dan fitnahan atas dirinya, Rhoma Irama melakukan klarifikasi sebelum masalah bertambah runyam. Kumpul di sini itu untuk membuat satu klarifikasi bahwa marilah ke semua pihak ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kasus saya dan Inul ini udah selesai gitu ya, bahwa Inul sudah minta maaf kepada saya selaku pimpinan organisasi. Tapi kok tiba-tiba setelah Inul sadar udah bertekad untuk berdangdut secara positif, kok muncul keberatan kayak ya dari pihak-pihak yang nggak ada kaitannya gitu. Ini yang mengherankan saya gitu. Sampai Gus Dur mau diadu sama saya, ini ada apa gitu loh. Ini negara merdeka, asal sampai tidak melanggar undang-undang, Rhoma Irama tidak berhak mencekal Anda. Bangsa ini sudah rusak sebelum ada Inul. Sebab ini masalahnya masalah pokok, kemerdekaan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun Rhoma menganggap masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan pihak lain di luar PAMI tidak berhak mencampuri urusan intern Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Saya sebagai ketua umum ini mendidik anak saya. Kamu lihat nggak tuh ekses yang akibat ulah kamu nih? Kamu lihat nggak perkosaan tuh? Nah, saya bilang, kamu lihat nggak ulama-ulama menghimbau kamu? Kan kamu tahu itu. Nah, kenapa kamu seperti itu loh. Jadi kalau marah saya itu marah dalam konteks lillahi ta'ala, bukan pribadi Rhoma kepada Inul pribadi gitu. Udah, setelah ini udah selesai ya. Terus mari kita menghadapi hal-hal bangsa yang lebih besar gitu loh. Biar soal Inul ini biar urusan kita loh. Ini urusan organisasi PAMI gitu loh. Jangan diintervensi, jangan dicampur tangani gitu. Kiai Haji Zainuddin MZ selaku ulama melihat tindakan Rhoma Irama masih dalam jalurnya. Dai sejuta umat ini sangat mendukung sikap Rhoma. Dengan pendekatan seolah-olah Inul itu pada posisi yang dizolimi, pada posisi yang ditekan, itu kan selalu menimbulkan simpati. Sebenarnya yang dilakukan Bung Rhoma tidak seperti itu. Boleh jadi Inul keliru, tapi harus dilihat dari persepsi bahwa dia masih muda sekali, belum banyak pengalaman. Boleh jadi dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu punya dampak yang demikian luas di masyarakat.